Kita mau ngasih tahu kalau kita mau opening ala ESPN, ala CBS. Ada openingnya. Gimana? Mulut komat kemot, Matanya melotot, lihat body game, pikiranmu jorok. Mentang-mentang ku kaya, aku dianggap jablay. Agil, maaf itu keceplosan. Oke, kembali lagi dengan kita bertiga ya. Kita bertiga. Saya Vitinya. Saya John Neves. Dan saya Ruben Neves. Kan ceritanya Bruno Fernandes. Oh iya, lupa. Masih dipotek. Ulang. Saya Vitinya. Saya Joe Fernando. Ya. Saya Trinkau. Sepertinya makanya nggak main kemarin. Ya kita mau di double pivot. Lanjut Rim. Itu doang. Nah, ini sih bukan kembali lagi. Kalau kembali lagi udah pernah nih bertiga. Ini double pivot tapi bertiga. Nah, lo pikir deh ntar deh kayak gimana. Double pivot lagi bertiga. Nah. Judulnya. Jangan ketahuan ntar mole. Iya. Kenapa kita bebas seperti ini? Karena kita tahu kita tidak ditonton sama bapak-bapak yang lain ya. Betul. Jadi kita membebaskan diri kita, guys. Nah, kalau kalian ngerasa ingin freestyle bareng-bareng nonton ini, karena nggak mungkin ditonton sama Oleh gak bakal nonton video. Dia cuma cek komen, tapi komen yang baik-baik aja. Nah, komen lagi-lagi guys. Komen menurut kita itu adalah hal paling krusial. Iya. Jadi Tolong jangan pakai caps lock kalau pujinya. Kalau ketahuan nggak apa-apa. Sesuai keinginan mereka karena itu hiburan buat kita. Lucu. Itu tapi gue sejujurnya nggak tahu nih orang beneran suka atau kagak. Kalau ada yang komen nggak bener ngehina nih konten, tolong reply dia bilang apaan sih. Iya, tolong Apa sih orang bagus gitu. Iya. Pasukan kita bertiga, tolong buzzer kita bertiga. Kalau ada yang komen sarkas, serang mereka. Oke, kasih tahu kalau misalnya Kita tabu genderang perang di sini. pokoknya gimana caranya ntar kita bikin voting siapa IP apa yang paling bagus yaitu double pivot. Yes. Oke. Dan double pivot kembali lagi dengan saya Micah Richard. Dengan saya Pablo Zabaleta. Dan dengan saya Trinkau. Tinggal udah tadi. Ya Allah. Double pivot ini ngapain San? Ceritain dong. Kita Double pivot ini akan bakal cerita-cerita, bakal baca berita dan bakal banyak lah topik-topik random yang bakal kita bacain. Dengan saya Pablo Di Marzio. saya Seme Pierre Patrick. Dan saya Greg Nukolo. Dan berita ini juga akan terus kita bacakan hingga selesai bersama saya John Sokolomel. Saya Jontak Posong kali. Dan saya Abdul Lestaluhu. Ya. Udah dong. Kenapa dikit-dikit ngasih perkenalan anjing? Jangan lupa guys, jangan lupa untuk like, di komen juga, jangan lupa subscribe kita karena kita OTW 1 juta subscriber. Kalau kita 1 juta subscriber sebelum lebaran bola selesai, semua talent akan botak pelontos. Yes. Sebelum lebaran bola selesai, semua talent akan botak pelontos kecuali Amrabat akan kita gondrongin. Yes, Oke? kebalik. Pakai minoxidil. Nah, kalau Amrabat kita bikin Wendy Cagur 2010. Iya, gondrong. Amrabat akan kita gondrongin bersama saya. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Dan kalau itu agak patah. Bersama saya maksudnya. Kita jangan lupa guys kalau misalnya kalau pengen support Grombol, kita ada Wembley. Tolong dibeli guys. Makin banyak dibeli Wembley, berarti makin gede dapat duitnya, productionnya makin bisa gede, double pivot hilang. Yes. Gitu. Nggak laku. Jadi maksudnya apa ya? Makin kalian benci sama double pivot, itu tandanya kalian harus beli Wembley makin Beli banyak. Wembley makin banyak. Iya. Oke, kalau pengen ini program dihilangkan, Bungkus kalau tolong pengen ini bungkus programnya. beli yang Beli banyak. Wembley yang banyak. Beli Wembley yang banyak. Iya. Kita juga mau pasif income gitu. Oke. Dan hype sama subscribe Hasan. Ya, saya akan membacakan berita-berita Bukan. tentang promosi Grombol. Oh, iya. Selesai. Jangan lupa buat teman-teman di subscribe, di share, di Openingnya komentar, lama banget. dan juga Karena hype. beritanya dikit. Karena hype sekarang jadi peran penting di YouTube. Yes. Jadi habis kalian like, jangan lupa kalian hype biar kita bisa ada di jajar-jajaran pundit-pundit di luar sana. Lo Yes. bayangin abis ada Koci, ada DPI, ntar muncul double pivot yang ketiga itu kan. Nah, ini suatu sekarang hal yang pertama sebagai berita kita akan membacakan dampak hype kepada YouTube. YouTube udah bikin rilis yang mana, Gil? Coba Gil liatin. Oh, enggak ada. ada. Gua juga Kalau kalian suka double pivot, kita akan berempat bersama Sabto Haryo dan minggu depannya kita mengundang Adiani. Kalau kalian suka, like terus, subscribe terus dan juga hype dan tanya Nah, kalau dua orang loncengnya. kalau dua orang itu datang dan dampak
dampaknya positif. Kita akan undang langsung Peter Drury. Yes. Kayaknya udah kepanjangan. Kepanjangan. Peter Drury juga akan ngobrol bersama saya. Udah terus-terusan Nah, begitu. seperti biasa kita sekarang lagi masuk euforianya lebaran bola. Betul. Dan hasil-hasil untuk ronde 2 ini jujur ya, ini baru 2 minggu tapi berasa loh. Berasa apanya nih? Berasa Remuk. apa? Remuk Badan sih. Iya, remuk. Masih ada 3 minggu lagi gitu. Iya. Masih ada 3 minggu lagi gitu Iya. ya. Belum setengah jalan. Ada hasil-hasil yang menurut gua menarik. Karena sekarang lagi lebaran bola, Yes. udah masuk putaran ketiga. Yes. Ada 3 grup yang sudah menyelesaikan pertandingan grupnya. Merampungkan. Yes. Ada Bosnia yang menang 3-1 lawan Qatar. Qatar Mampus. pupus sudah. Mampus. Makanya Iya. jangan begitu mampus. Iya, ada Swiss yang menang 2-1 sama Kanada, ini juga agak mengagetkan ini. Iya. Yes. Ada ngagetin si Swiss kuat kan. Kita tahu. Kita tahu Kanada maksudnya Tuan rumah, TR. nyoba gigit deh. TR. Ada Maroko yang menang 4-2 lawan Haiti. Itu sempat ketinggalan dulu tuh, Rim. Iya betul. Satu Bono nol, dulu iya, on goal. Terus Bono on goal, Hakimi bales, Isidor bales, tiba-tiba Saibari bales, Rahimi nyerang sama Yasin nih. Iya sih. Wilson Isidore pemain mana kah dia? Isidor Nottingham Forest. Bukan. Isidor Sunderland. Sunderland. Iya. Terus ada apa lagi, Rim? Ada juga yang gua agak kaget. Gua agak kaget kenapa pembantaian ya, itu Scotland yang kalah 3-0 sama Brazil. Brazil semalam mainnya bagus banget, Bos. Brazil Tadi pagi. Dan menariknya si Scotland nih agak bele si defense-nya. Dia blunder 2 kali, tapi gol keduanya dianulir. VAR. Sebenarnya Vini kalau VAR nggak dianulir dia hat-trick nih, dia 3 gol nih. Cuman gol kedua Vini udah dianulir karena ada foul. Tapi blunder, 2 gol pertamanya Brazil Iya. dari hasil blunder. Blunder si Scotland. ini kan McKenna. Gua nggak tahu lah siapa back McKenna dia lah iya. pokoknya. Nah, kalau kayak gitu berarti Scotland lolos gak sih? Enggak. Enggak, dia Peringkat tiga. Cuman nggak tahu dia masuk ke 8 tim terbaik. Tapi apa peringkat poinnya 3. 3, kemungkinan besar akan masuk situ. Cuman dia Dia punya 3 poin. goal difference-nya min 3. Nah itu dia. Ntar, lihat ntar. Tapi kalau poin 3 tuh setahu gue ya advantage di 8 tertinggi. 3 poin ya. Harusnya ya. Harusnya advantage. Harusnya. Karena Karena ada ada banyak kunci, 2 poin, iya. ada banyak 2 poin. Terus ada Ceko yang kalah lagi, gagal maning dan Meksiko clean sheet di grup stage hitungannya 3-0. Ini gokil banget karena kita masih percaya sama Simpson. Meksiko clean sheet di group stage. Clean sheet, bukan clean sheet sih, apa namanya? Sapu bersih. Sapu bersih. Sapu bersih menangan. Nah, clean sheet bener. Clean sheet juga ya? Clean sheet Nggak kejebolan. 2-0 lawan South Africa, 1-0 lawan South Korea, 3-0 lawan Wah iya gila. Iya kan, Republik kalau nggak salah Ceko. rekor dari kiper itu si Raul Rangel. Dia kalau nggak salah apa gitu rekornya Bukan lupa. Rangel, Raurangel. Raul Rangel. Iya. Itulah. Game terakhir yang main menit apa, 78 Ochoa baru masuk. dimasukin. Ochoa? Iya. Lanjut ke match selanjutnya Hasan. Match selanjutnya ada South Africa lawan Korea Selatan. Ini baru ngagetin. Yeah. Ini baru ngagetin dan si South Africa dipastikan lolos ya bersama Yes. Meksiko. Dan yang harus di highlight menurut gue di match itu adalah kipernya si Jago. Ronwen Williams. Jago. Itu save dia yang kedua apa yang pertama gue lupa. Enggak, Itu kalau save. kita kan nonton pembukaan bertiga, lu Iya, ingat? iya. Dan kita muji-muji nih orang di game. Iya, Iya. benar. iya. Emang jago nih orang. Emang jago, orang sekolah kita akuin. Oh, Iya, sekolah. kita akuin orang sekolah. Sekolah Cuman sayang aja juga berat sih. umurnya 34. Udah tua. Udah Sama tua. pencetak golnya si Mas Eko selebrasi joget. Mas Eko. Mas Eko namanya. Mas Eko. Masuk. Mas Eko. Oh, Mas. Namanya Mas Eko. Masuk Mas Masuk Eko. Pak Eko. Nah. Nah, di sini membuktikan kalau misalnya South Africa masuk ke 32 besar dan dia tuh udah fix ketemu lawan kan? Apa? South Ketemu sama Africa Kanada dia. Enggak, belum. Udah fix, udah Oh, fix. udah udah fix South Africa lawan Kanada di Los Angeles Stadium. Wah, berat. Itu siapa yang nyangka Bafana Goal for Africa, Goal for All Africa masuk. Iya. Gila. Yang padahal kita gadang-gadang Korea gara-gara waktu lawan Ceko bagus. Bagus. Kenapa tiba-tiba Korea melempem? Kalau menurut Basya sih tadi di luar kamera dia bilang gara-gara pelatihnya dongo nggak mainin si Son dari awal kan. Tapi katanya emang Son juga emang lagi jelek. Iya, cencir remet. Son lagi jelek. Son ini yang kasihannya sama Son ini, dia itu sampai pindah ke Amerika untuk penyesuaian buat World Cup, buat lebaran bola ini. Malah begitu. Iya, malah bengding dong dia. Malah begindang. Iya, malah. Begindang. Iya. Ya itulah yang terjadi di game di putaran ketiga yang udah menentukan orang-orang yang lolos, mana yang gugur, mana yang gagal, mana Sejauh yang seru. ini dari 3 grup. Yes.
Betul, sejauh ini ada 3 grup doang soalnya kan. Iya, cuma Iya. 3 grup doang. Baru 3 Dan ada grup South doang, Afrika iya. yang ngagetin kita. Iya. Next Itu cuman update, ntar kita bahas di review. Iya. Namanya kan kita berita bukan podcast. Di sini Itu juga cuma jangan baca-baca. ngarep apa-apa juga emang. Enggak usah apa-apa. Lu kalau mau nonton cuman buat nemenin tidur ya enggak apa-apa, kita cocok. Gitu nemenin Nggak ada makan, berantem-berantem di sini, ada berantem. Dari sini dari 1 2 3 4 5 6 ini match paling seru lo mana? Kalau gua Brazil Scotland. 3-0-nya. Brazil Scotland gue masih megang, cuman Brazil, tadi Scotland. sangka-sangka tadi nyana-nyana. South South Africa bisa menang ya. Iya. Tapi match-nya lumayan seru juga sih South Africa Brazil. South Africa Korea. Korea ya. Brazil tapi golnya keren-keren, Bro. Iya, sekolah. Dia selebrasi- cantik banget gameplay. Tapi gue nggak yakin apa tim cantik bisa juara, nggak yakin gue. Iya, selalu kayak gitu ya. Dia terlalu cantik mainnya, bagus banget. Yang gol selebrasi gini siapa? Kunya Bruno, Dia Kunya kan Mosu Bruno, tuh, Kunya Mosu Bruno. dia kan, Mosu nggak jadi dia gini. Kunya Bruno itu jatuhnya gol ketiga. Iya, cuman Brunonya Bruno G. Bruno G. Bruno G. Bruno Nah. terbaik dia. Oke, masuk Gil ke slide beritanya Gil. Kita mau lanjut ke baca-baca berita lagi. BBB, baca-baca B3. berita. Once upon a time ada sebuah kisah. Kenapa lu pengen banget kita nggak dapat AdSense tuh kenapa sih? Gue bingung. Lah emang itu Semua lagu kita nyanyiin. tadi mentang-mentang koka ya? Iya makanya. Nah di sini menurut gua ini adalah ranahnya Hasan. Apa nih? Kenapa? Baca San lanjut. Oh iya enggak, gue tadi sebenarnya sebelum mau sono gue ada yang harus kita bahas nih menarik. Sebelum ini berita yang lebih menarik. Michel Nkuka Mbola Dinga. Supporter Kongo yang berdiri 90 menit di stadion. iya. Akhirnya dia hadir. Itu lu kalau ngelihat gila gue tuh gemeter, gue tuh goosebumps nonton dia. Iya, keren Nonton banget dia sih. pas persiapan kan gue post di story gue kan. Itu dia bener-bener dia itu kan hampir ternyata dia nggak ada di 2 game pertama di 2 game pertama atau di game pertama karena perihal visa sama medical issue-nya dia. Iya. Iya lu wajar lu 90 menit berdiri begini, Bre. Iyalah. Itu kan gila. Tapi dia ternyata menarik ya, dia latihan setiap hari di rumah. Dia latihan berdiri 40 sampai 50 menit di rumah setiap hari. Oh, latihan diri. Latihan diri diem, nggak bergerak, nggak makan, nggak ngapa-ngapain. Latihan gini? Nggak pakai tangan kan di awal doang. Habis itu dia berdiri diem. Itu gila loh. Dia benar-benar persiapannya, lo tau gak? Dia cuma minum air segini doang paling. Nggak minum air. Enggak, sebelum berdiri. Oh sebelum berdiri ya minum dulu. Dia tuh berdiri, dia diem begini. Pas lagu kebangsaan baru begini kan. Air, kena, minum, dikit sama dia. Lanjut. Terus dia gini. Emang soalnya sosok yang dia potret itu sosok yang sangat besar di Kongo. Bener, Patrice Lumumba. Iya, Patrice Lumumba ini adalah, gue lupa. Lumumba, Patrice Dia Lumumba. menteri apa presiden, gue lupa. Pejuang kemerdekaan Kongo. Nah, enggak, dia presiden apa? Dia tuh sempat Coba kita cari tahu ya. Sempat jadi presidennya, gue lupa presiden atau menteri. Dia cuman menjabat 7 bulan atau 9 bulan gitu, San. Terus dibunuh ya? Dibunuh. Pas dia dijabat, dia itu benar-benar fokus untuk kemerdekaannya Kongo itu seperti gimana. Iya. Yes. Di situ dia benar-benar dia mau fokus dengan, apalagi Kongo itu kan suppliernya punya supply diamondnya itu kan. Black Diamond. Black Diamond apa sih bahasa Indonesianya? Berlian hitam. Bukan. Apaan? Intan. Intan tuh hitam. Oh gitu. Iya. Emang Intan? Nih informasi tentang Patrice Lumumba ya, supaya nggak salah. Patrice Lumumba adalah pahlawan nasional dan perdana menteri pertama Republik Demokratik Kongo yang memimpin perjuangan kemerdekaan dari Belgia pada 1960. Ia tewas dieksekusi pada 1961 akibat intrik politik perang dingin, campur tangan barat dan separatisme yang menentang rencananya menasionalisasi sumber daya alam Kongo. Itu. Jadi dia dibunuh karena orang-orang tuh mau berebut si intannya itu. Nah iya. Intannya Kongo itu. Dan selama Kongo dipegang sama dia, itu tuh rakyat tuh makmur. Iya. Bagi-bagi intan. Kayak MBG gitu, bagi-bagi intan. Kayak maksudnya bagaimana dia bisa makmur. Enggak, negara jadi kaya gara-gara Negara jadi intan. kaya. Oh, keren intan Iya. di-share gitu aja. Kayak intan. Enggak lah, contohnya kayak wantek, kayak jualan wantek. Dia tuh bener-bener dia tuh sosok mirip Gaddafi deh. Oh. Aslinya. Nah, kalau kita bahas tentang Gaddafi ya menurut gue ya. Mau kita jangan. Nggak usah. Menurut gue, tapi itu yang gue demen dari si Perdana Menteri ini. Dia tuh orangnya humble. Kenapa? Dia tuh merendah. Dia menurut gue salah satu, dan kita di dunia ini butuh orang-orang yang merendah-merendah gini. Seperti siapa, Rim? Seperti Bellingham. Yes. Bellingham
merendah pas dia dibilang dinobatkan sebagai man of the match versus Ghana, dia ngomong gini, sejujurnya saya itu tidak pantas mendapatkannya. Penghargaan itu seharusnya diberikan oleh satu pemain mereka yang yang bertahan dengan sangat baik. Saya hanya memiliki beberapa momen aja. Saya berterima kasih lah buat siapapun yang memilih saya. Tetapi penghargaan itu seharusnya dijatuhi kepada salah satu pemain mereka. Baik. Gitu. Baik. Dia menghargai pemain Ghana karena Ghana adalah permainan Ghana semalam tuh bertahan cukup. Defense-nya gila. Iya, harus diakui. Harus kita akui. Dukun Kalau bahasa panitia dukunnya kuat. Dukunnya kuat. Kena bedak-bedak. Iya. Kayak begitu. Disebut disorot kamera kalau nggak salah dah. Sempat disorot Iya, dukun-dukunannya. Iya, Bellingham tapi nggak peduli dengan dukun-dukunan kayak begitu. Kenapa emang? Sama kayak Haaland tuh nggak peduli mau lawan. Kecepatan. Kecepatan. Udah di bold. Oh, udah di bold. Iya. Kenapa? Haaland pasti tanya tentang pertandingan terakhir pas fase grup lawan Prancis, lo gimana nih melawan Prancis? Nah, ini dia ngomong gini, sejujurnya, aku dua sejujurnya sih Bellingham sejujurnya. Sejujurnya, saya tidak terlalu peduli. Toh, seorang Erling Braut Haaland Ngomong toh. Ini Ali Red History apa gimana? Ini ditranslate anjing. Toh, kami sudah apa bahasa yang dia pakai? Iya. So bisa so. So we are ready. Bisa. Dia ngomong gini, guys, pentingnya Gava, Apa tuh? pentingnya Lia. Oh iya, itu buat Ali juga Ya sih. itu kan bisa so we are already qualified misalkan. Iya, kita udah lolos. Oh kami udah lolos kan bisa so. Ya, Jadi dia ngomong gini, sejujurnya saya tidak peduli. Toh kami udah lolos kok. Kami berhasil melewatinya dan itu cuman luar biasa aja menurut gua. Jadi, saya tidak terlalu memikirkan pertandingan itu. Mereka akan mengalahkan Mereka mungkin akan mengalahkan kami. Mereka mungkin juga akan memenangkan turnamen ini. Nah, lo ngelihat ya menurut gue tuh mereka better di peringkat 2 atau peringkat 1. Kalau mereka di peringkat 1, mereka akan ketemu sama Sweden kemungkinan besar. Kemungkinan mereka ketemu sama Derby Sweden. Viking. Nah, mereka menang sama Sweden, tapi kalau menang ketemu antara Jerman itu susah juga kan. Kalau sekarang as it stands sekarang mereka di peringkat 2 ini, mereka ketemu Ivory Coast. Bahasa Perancisnya apa? Apa? Bahasa Perancisnya? Pantai Gading. Enggak. Indonesia. Cote Côte d'Ivoire. Bacanya? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Hei, ngeremehin gue. Je suis Karim. Si vous plaît. Nah. Titi. Makelele. Emmanuel Petit. Robert Pires. Michael Olise. Robin van Persie. Yes, Barcola, barisan cowok Lamongan. Rombongan bencong. Turam, Apaan? tukang rampok. Mbappe. Mbak bawa tempe. Lanjut. Ini ada Gattuso. Oh, dia tadi mikir itu berarti. Kan itu hal mudah ya. Lupa kan. Gabungan tukang somai. Yes. Udah kena harus lanjut Mas. Oh iya, Amin Agil. Karena Agil mau cepet pulang. Mau ada kelas meeting ya Gil. Buru-buru banget Gil. Ya kenapa? Mau cepet-cepet pulang kayak siapa sih? Kayak Slaughterback gak sih Rim? Iya. Sama panggil tapi selalu lupa kau nama yang di kepala cuma ingat rasa. Ini Piala Dunia banget nih IP. gila. ini bakal diakuisisi Ransi kalau kayak gini. Ini bakal masuk saham IASG nih khusus ini. Nggak, kalau subhanallah oleh dari semua double pivot dia pilih untuk nonton double pivot ini bungkus gitu. Jadi Kenapa Slaughterback Rim? Piala Dunia 2026 ini telah berakhir bagi Nico Schlotterbeck. Yes. Jadi dia itu melakukan MRI itu dan dikonfirmasi kalau misalnya dia harus absen selama beberapa minggu menyusul cedera pergelangan kaki kiri yang dialaminya saat melawan
Pantai Indah Kapuk. Pantai Gading. Oh iya benar. Iya. Masa lawan pik tiba-tiba. yang main Koalyong ya. Masa yang main Batavia? Main di pancoran. Yang main beli Shirokuma. Masa Dit yang main? Niko beli Shirokuma. Dan dia bilang hasil pemindahan MRI ini Udah gue baca. Ya udah. Kok bisa sih lo baca? Enggak, dia pulang duluan, gue tahu kenapa SMS rendah. Iya. Dapat bottom 3 dia. Oh, iya. Kena disuruh pulang sama Mama Ira. Mama Ira. Benar. Saya sama Om Duta sama Dan juga Uncle Dev. Dan juga Bob Tutupoli. Ya, Uncle. Siapa yang di penonton situ yang suka ngasih penonton apa? Yang kalau di Idola Chicks tuh Marcel. Uncle Joe. Uncle Joe. Uncle Joe disuruh pulang Nah, duluan dia. ini menurut kita Slaughterback, GWS ya. Karena kita nggak ada rinciannya, cuma itu doang mentok. Iya, MRI itulah. dia pulang. Iya, itulah makanya jadi pemain jangan kasar. Ini turnamen juga banyak banget kartu merah. Udah banyak nih daftarnya gitu. Iya, Ada yang baru aja back Belgia. Yes. Nathan Ngoy. Wah, ini sih nama aslinya Yoga. Feeling gue nama aslinya Iya, Yoga. dipanggilin Ngoy. Udah Ngoy aja dah. Iya, Ngoy. Gitu. Betul, rumahnya di situ kan. Udah, karena kita semuanya baca. Nah, dia jadi pemain ke-8 yang dapat kartu merah di Piala Dunia kali ini. Dan menariknya kemarin Ngoy kartu merah Belgia jadi nggak bisa menang. 0-0 Nah, itu lawan juga Iran. kartu merahnya pure karena dia salah. Karena dia salah. Kalau dia nggak ngelanggar itu, Iran bisa ngegolin. Yes. Iya betul, dan dia salahnya dia kan, kok lu bisa sih main bola, lu nggak ngebola di mana? Makanya. Yes. Ya biasa lah, namanya juga kan di sana panas, Rim, pala keganggu. Iya. Nah, seperti ini dia nih MU makanya bikin stadion baru biar nggak panas. Sabar, Masih banyak, Iya. masih banyak. Ada selain Nathan Ngoy, ada juga salah satu pemain keturunan Jawa dan juga South Africa, namanya Stepelo Sitole. Sitole. Dia juga keturunan Jawa, itu juga dapat kartu merah. Dan Dipanggil pulang. sama pelatihnya gimana tuh, Mbak? Le. Main ya, Le. Dan Ada kartu merah, Le. Sitole. Ada juga Temba Zwane. Zuane, dia juga penyanyi bersama Deson Derulo. Zuaninya. Dia dari Meksiko, dia habis kartu merah juga pas lawan South Africa. Enggak, dia Nama harus ada ininya deh. dia dari South Africa, bego Zwane. Iya. Oh iya benar ya. Temba Zwane. Benar. Dan Nah. juga ada Ini kan match di sana kita nonton ini. Iya, Cesar Montes baru nih dari Meksiko. Iya, Cesar Montes, Meksiko. Terus ada Tarik Muharemovic. ini pemain Sassuolo, tandemnya Jaitzes di Sassuolo. Bosnia dia. Dia di Bosnia and Govina. Herzegovina. Dan juga ada Homam Ahmed. Serta ada Asim Madibo. Ada juga Miguel Almiron. Dan yang terakhir ada Nathan Ngoy juga udah disebut. Kenapa ada lagi di sini Nah, dibacaannya? tapi ini dari semua ini yang paling lucu kartu merahnya Miguel Almiron. Karena dia kartu merahnya dia Dia kartu merahnya nutup mulut ngomong. Yeah. Dia gue curiga habis makan tahu gejrot tuh. Kamu kayak Hasan kemarin. Kalau kata Gofar, sebenarnya nggak harus tutup mulut, bisa aja ngomong gini. Messi anjing. Messi anjing. Nggak usah goyang ya mulut. Nggak usah tutup mulut dong. Lo mau tanya fun fact ya dari Almiron kan kena pas begini kan dia kena kartu merah kan. Rashford kayak gini juga seinget gue. Rashford kayak gini kemarin pas lawan. Oh enggak, ada konteksnya, Rim. Ghana. Jadi enggak semua pemain yang nutup mulut kartu merah. Dia nutup mulut ketika keadaan lagi genting. Gitu Enggak, kartu kalau merahnya. kelawan. Kalau kelawan Oh, doang. kelawan kan keadaannya genting. Rashford sampingnya main Ghana. Nah iya, kalau dia cuma ngobrol nggak apa-apa. Oh enggak. Nggak apa-apa ya kalau ngobrol. Kartu merah nutup mulut ketika keadaannya genting. Kayak kemarin Almiron kan lagi ribut. Dia begini, kartu merah. Oh gini? Nggak apa-apa. Dia shoot doang, suruh diem. Suruh diem. Itu kan cyber aja. Kalau ngobrol begini kartu merah ya Messi deh dari 2008 kartu merah. Hobi kumis berarti nggak boleh tuh hobi kumis. Kenapa? Kalau tahu kan gini deh. Oh kalau tahu gini, kalau tahu. Jadi gue baru tahu sekarang nih peraturannya. Jadi peraturan ini nggak selalu tiap dia ngomong begini. Enggak. merah. Ini di keadaan genting dan ke musuh yang lagi ribut-ribut lah. Ya lagi ada kebek. Lagi ada kebek dia begini sambil ngatain Iya. sambil cabut. Ya kalau kan begitu jadi Bahasa panditnya kecot. Kalau dia Kecot. kecot. Makanya itu nggak lah boleh. ada peribahasanya juga, lo asik gue santai, Lu usik gue bantai. Ada peribahasa Norwegia juga. Apa ya? Muka lu jauh kalau deket gue tampol. Ada juga peribahasa dari ini Paraguay. Apa? Muka jauh kalau deket gue rauk. Ada juga peribahasa. Udah kebanyakan. Iya. Kebanyakan. Nah, kita harus nambahin peribahasa baru. Banyak. Baru gue mau masuk. Banyak hal-hal yang baru kan. Yes, seperti MU mau bikin stadion baru. Ini resmi, Manchester United mengumumkan telah mengamankan sebagian besar lahan yang dibutuhkan untuk membangun stadion baru berkapasitas 100.000 kursi, 10.000 menandai makan sehari ini.
tonggak penting dalam visi jangka panjang untuk mentransformasi kawasan Old Ini Trafford. maksudnya gimana gua sih? mohon maaf ya, Berarti gua nggak ini dia pindah atau Old Trafford direnovasi? Pindah. Ke dekatnya, tapi dekat sama Old Trafford. Ini gue mohon maaf tapi sedikit. Diperpanjang ya? Lu gak bisa bacain, oke? Apa sih? Kayak lu baca susah banget. Enggak nih Gua perhatiin kecil dari banget, tadi. kecil banget. Gua Gil, gedein perhatiin dikit dari Gil. tadi. Tulisannya Gil, bisa enggak Gil? Kagak lah lu aja. Enggak mata Header. gue minus. Mau panggil tapi selalu Tepuk tangan lu buat Agi. Yes. Jadi, Lanjut. akhirnya klub udah ngakuisisi lahan seluas 25 acre atau 10 hektar yang berlokasi cuma 350 meter dari sebelah barat laut. Barat laut tuh di mana ya? Barat laut tuh ya barat kan Gini, kanan. Di sini agak bawah timur nih. ke barat. Gila bukan lagu gimana sih? Timur, ke tenggara, selatan, barat, daya. Kok gitu Jangan salah. Oh gini nih barat nih. Ini barat kan begini. Barat daya set. Nah. Enggak, ini barat ke selatan. Timur kan sini. Ini barat daya. Ini Kan timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat laut. Oh iya sini berarti utara, jam 8. Timur laut. Jam 8 barat daya jam 8. Setengah 8 jam 8. Enggak, Kagak lah jam udah dah. jam 10 jam 11 lah. lu jatuhnya wikanya Old Trafford, gak usah. Nah, ini menurut gua United transformasi ini kan pokoknya diperkirakan bakal nyiptain 15.000 rumah baru, Yes. 48.000 lapangan kerja lokal, Heeh. 90.000 lapangan kerja nasional, sama nambah lebih dari 7 billion per tahun untuk ekonominya Manchester. Nah, ini gue udah dapat info juga. Barat daya tuh di bawahnya, di atas itu barat laut. Oh. Jadi ini barat daya sini. Lah kan barat laut ini sini. kan barat laut bener. Iya. Barat laut jadi atasnya Agil barat. navigator. Barat laut atasnya barat daya bawahnya barat. Oke. Dan ini lapangan kerja 90.000. Berarti kurang berapa juta lagi buat 19 juta nih buat Manchester. Nah, kalau lu ngerasanya gimana untuk kayak begini San? United nih season depan bekerja lumayan banyak. Iya. Nggak cuma stadion. Oh, berarti lagi buka lapangan kerja gede-gedean Itu. Kan United baru aja tanda tangan kontrak sama Prime Video untuk bikin All or Nothing kan. Khusus season depan nih. Iya. Jadi season depan United akhirnya bikin All or Nothing biar tahu seluk-beluknya seperti apa. Iya. Menurut gue itu emang double pivot yang kemarin nggak dikasih. Enggak. Nah ini menurut gue ini suatu hal yang menarik juga. Akhirnya untuk lo pada pecinta bola pasti. Pecinta bola lo pengen tahu seluk-beluknya Manchester United season depan seperti apa. Menurut gue lo harus nonton juga tuh All or Nothing tuh menarik juga tuh. Karena lo bisa tahu kan All or Nothing kayak Arsenal kan. Beneran dikasih tahu kan latihannya kayak gimana. Arteta dramanya. marah-marah. Nah iya kayak gitu-gitunya. Nah ini kita bakal ngelihat kayak begini di Michael Carrick. Walaupun Michael Carrick gue ngeliat di ngomel-ngomel orangnya. Iya, diem aja ya, anteng ya. Kayaknya anteng deh. Nah sekarang kalau misalnya gitu anteng dia ngomong kata kotor. Kita lanjut ke berita. Tapi kalau kata peribahasa zaman Kata-kata dulu, kotor tidak kalau kata menjadikan- peribahasa zaman dulu, Carrick diem-diem menghanyutkan. mungkin bisa seperti itu. Gue setuju di situ. Agi slide ke bawah dong, Gil, sayangku kan. Boleh. Nah, gue sangat berharap Manchester United di season depan dengan gebrakan-gebrakan baru ini, dengan stadion baru, dan juga dengan All or Nothing ini. Gue tapi nggak mau itu dua doang. Gue pengen transfernya juga. Ya, seperti ada beberapa berita transfer yang akan kita kabarkan kepada halayak, kepada Gromboys bahwa Atletico Madrid berencana mengajukan keluhan resmi ke FIFA terhadap Barcelona karena melakukan negosiasi dengan Julian Alvarez yang masih terikat kontrak hingga 2030. Wah. Nah, Atletico ini mengklaim Barcelona klub yang suka curang, mengutip kasus masa lalu seperti Griezmann, dan tidak akan menjual Alvarez ke Barca dengan harga berapapun kecuali klausul pelepasan 500 juta. Udah bener nih bukan perihal teks. Emang lo gak bisa baca menurut gue. Gak ngerti tanda baca gak apa. Gak ada. Nah, itu gaya Rispo. Itu kayak Rispo. Kenapa harus gaya Rispo? Iya. Coba gue contohin ya cara baca anchor yang bener ya. Pernyataan ini dikeluarkan secara tidak resmi ke media Spanyol setelah tadi malam Alvarez menyatakan keinginannya untuk pindah dan menyebut pemilihan yang jelas serta rekrutan pertama Sabi breaking Marco Enggak, itu Palestra. kebanyakan itu. Chelsea, here we go. Itu jatuhnya suka spoiler berita selanjutnya ya, Benggo. Jadi transfer window saganya Alvarez ini, si saga Alvarez ini sampai presiden Atletico yang ngomong. Sampai ngebahas ya mereka main licik seperti ini. Dan Alvarez, lo tuh harusnya fokusnya di lebaran bolanya. Iya, Lo ngapain fokus heboh? ke sini? Lo tau Barcelona selalu licik. Kita ngelihat saga ini yang ngomong, ini gue parafrase ya. Ini yang ngomong si presidennya. Tapi kok pertanyaan nih. Ini ngomong sampai kita udah ngeliat ini udah terjadi pas Nico Williams. Iya. Kenapa lo sekarang Ngelakuin lagi? Tapi Dia- presiden Atletico kenapa kurus ya? Memang presiden harus Emang gendut. presiden harus gendut. Ya maksudnya kurus banget gitu. Ada presiden kita juga ada yang kurus. Lanjut ke berita selanjutnya.
Ya itu ada rekrutan pertama dari Gue kira bungkusnya karena oleh yang nonton. tapi Kayaknya kita mau klarifikasi abis ini. rekrutan pertama dari Xabi Alonso yaitu Marco Palestra. Wah. Posisinya right back, umurnya masih 21 tahun dan udah masuk ke Chelsea dan here we go. Dia kenapa sih heboh banget ya? Lumayan mahal lagi harganya. 55. Dia soalnya bisa right back, bisa right wing back. Dia ini si Marco Palestra ini. Dia incar Inter katanya sempet ya. Iya betul, dia nikung si Inter Milan si Chelsea, benar ya. Kontraknya jangka panjang, 15 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Apaan ngarang lu 15 tahun. Nggak ada kontraknya. Dan ini Chelsea menikung Inter Milan yang udah digadang-gadang mau datengin si Marco Palestra. Dan ada banyak Halo, orang-orang. Assalamualaikum Miole, kenapa? Lagi tag double pivot Miole nih. Ini lagi tag. Iya. Kenapa Oke, nggak apa ngomong Miole. aja lu Kenapa? pesan-pesan buat Grombes coba. Pesan buat Gromboys Miole, boleh? I love you dari Miole. Miole yang selalu nonton double pivot. Thank you Miole. Assalamualaikum. Nah, Oh wali. iya. Bisa-bisanya Marco Palestra dibahas panjang umur yang punya Ya. Chelsea, yang punya Chelsea nelpon. Dia Chelsea. Oleh Chelsea Indo, punya Chelsea Indo. Bukan dia Nggak juga. Nggak juga. Dan juga. Nah, itulah ada Chelsea Menurut menikung Inter Milan. lo pada ngeliat transfer ini gimana guys? Gue jujur nggak tahu nih orang siapa sebelumnya. Cuman tiba-tiba dia ke Chelsea terus heboh. Jadi nyari tahu aja. Fun fact ini Arsenal juga pengen dia kan? Iya sempat City bener. juga. Arsenal juga pengen. Makanya gue setelah dia ke Chelsea gue baru tahu ternyata banyak yang sedih dia ke Chelsea. Banyak kompetitor-kompetitor yang sedih dia ke Chelsea. Ternyata banyak yang ngincer nih orang. Berarti Iya. sejago itu. Tapi lagi-lagi nih talenta Italia Rim agak berat ya. Kenapa? Kenapa? Talenta Italia agak berat. Papa sih sama. Apa? Dia Right dibawa. Oh, ulangin. Jadi gini nggak bisa ngulangin lo. Successful dribblenya Marco Palestra itu di bawahnya Kenan Yildiz di Serie A. Padahal di posisinya Padahal posisi dia adalah striker. right back. Right back. Dan menurut kita dia bakal ada dong berarti ntar pas Chelsea lawan AC Milan. Di GBK. Ya karena dia kan gak ikut kelebaran bola. Betul, dan sekarang kita minta maaf ke Miole. Ya Allah Miole, kita menonton dong Chelsea Iya, lawan AC Milan. boleh Iya. dong. Jangan. Orang-orang yang berkhianat nggak boleh diajak. Di sini sejauh ini gua menugi di band guys. Paman. Iya, Paman. Tolong. Ya Allah. Tolong di komen karena ini timestamp buat kalian. Tolong di komen kalian tulis, bolehkan Nugi dan Karim untuk menonton Chelsea lawan AC Milan. Hashtag ajak Karim Nugi. Oke. Iya. Hasan dibolehin diajak guys. Gua sama Nugi di band. Padahal Hasan yang selalu ngehujat-hujat Chelsea. Makanya gua nggak pernah. Gue juga gak pernah. Iya. Padahal lebih sering Hasan menghujat Chelsea dibanding Mana gue. bukti Gue cuma gua? colek-colekan. Gue nggak pernah ngatain Chelsea bro. Makanya Lu guys. jangan main kata-kataan. Gue sayang Chelsea. Aku sayang Chelsea. Kalau main kata-kataan tandanya lu dilaknat, rezeki lu dihambat, lu jadi gak bisa ke ATM. Nah. Karena Grimaldo mau ke ATM. Iya, Ronaldo KTM here we go. Jadi rezekinya lompat. jangan sampai rezeki kalian terhambat kalau mau KTM. Berarti Grimaldo nih orang yang suka sedekah jadi rezekinya banyak makanya dia KTM. Itu dia. Jadi Atletico bos. Madrid sepakat untuk mendatangkan Alejandro Grimaldo dari Yes. Bayer Leverkusen. Udah rampung semuanya. Setelah kesepakatan pribadi tercapai dengan bek tersebut last week, kesepakatan itu transfernya sekitar 20 juta. Murah ya? Murah ya? Total paketnya murah lah, dan dia murah. Ada bahasa itu, bahasa panditnya murah tuh. Mursida. Mursida Silitonga. Grimaldo cuma pada Atletico ready for new chapter. Kalau katanya Fabrizio Romano. Ya itulah yang terjadi. Yes. Kalau misalnya kalian suka bersedekah, kalian suka yang namanya bikin rezeki kalian bertambah, jadi ya udah dapet lah gitu. Dan kita langsung dapat kabar kalau kita ngasih tahu jerip gitu. Jadi Mampus, langsung ngambil 3. jadi tiba-tiba kita lagi tag oleh ngechat siapa yang mau ketemu Pandersan. Langsung isi 3 kali Karim Hasan Nugi. Soalnya kita lagi tag. Jadi abis ini kita langsung mau ketemu Pandersan. Besok ketemu Pandersan. Besok kemana ya kita ya? Aduh. Ketemu Pandersan. Ya Allah, Let's go. gua gak sabar pergi. Siapa emang yang pergi selain lu? Caloba. Trevor Chalobah bisa meninggalkan Chelsea musim panas ini. Yes. Como udah mengirimkan official bid-nya.
Chalobah target utamanya Como di posisi back tengah karena Chelsea bisa melepasnya. Inter juga ngincar nih backnya. Yes. Pemain si Chalobah ini sebenarnya fokus sama si lebaran bola ini, tapi dipahamin terbuka kalau misalnya babak baru di Italia dengan bermain di Liga Champions. Apalagi Como di Liga Champions, Chelsea Liga Champions. Iya. Situasinya Fabrizio Romano bilang kalau misalnya situasinya berbeda untuk Malo Gusto karena Chelsea tidak sedang aktif bernegosiasi Untuk menjual back sayap tersebut dan menilai dia seharga 75 juta. Nah. Malo Gusto 75 juta kan. Malo Gusto 75. Oh layak. Ya, layak. Mau dia dikasih tiket Chelsea sama Ole ya. Harusnya 85 sih menurut gue. Iya, lu jangan gitu lah, lu namanya suka mancing. Sama kayak Spurs yang bikin jor-joran. Nggak. Soalnya beritanya Spurs jor-joran. Nggak nyambung sama mancing. Kenapa jadi jalan-jalan? Jangan mancing kan bikin jor-joran. Ada jornya kan saat gitu. Enggak, jangan gitu. Gimana? Coba beri. Tadi Malo Gusto kan. Nah, kalau mau dapet jalur yang mulus buat dapetin Malo Gusto, lu harus ngelewatin jalur tojor seperti Spurs yang jor-joran. Oke, coba gue. Malo Gusto ngeluarin harga 75 juta. Iya. Gak masuk akal. Gue sangat emosi sampai berwarna ungu gue seperti itu Martin Dubravka. Bajunya Seperti baju kipernya nggak ada itu. Nggak kayak gitu dong. Lu kalau bridging harus yang smooth. Iya, Jangan gimana? patah gitu. Nah, betul kita gini karena ini berita terakhir guys. Gitu lah. Jadi gini sebenarnya, coba naik lagi ke atas Gil dikit Gil. Coba gini. Nah, ini Malo Gusto dipatok dengan harga 75 juta pound. Yes. Nah, ini kita akan mendalami, kita akan membahas di sini tentang Malo Gusto bersama saya, Christian Englolo. Itu dari awal udah begitu. Di awal, Nggak opening. usah. Gue dah yang bener dah. Iya. Boleh. Gila, Malo Gusto masa segitunya jor-joran? Kayak Spurs nih lagi jor-joran. Malo Gusto kan ada joran. Dia dihargai sama Chelsea. Iya, Chelsea kok Kenapa- jor-joran banget ngasih harga ke Malo Gusto gitu. Kayak Spurs juga nih jor-joran. Dan Wedang. ini Tottenham sepakat untuk mendatangkan kiper cadangan baru yang namanya Martin Dubravka, Dubravka. bener. Dan semuanya udah selesai. Semua udah selesai. Dubravka bergabung dengan Spurs dengan status bebas transfer. Sementara Kinski diperkirakan akan menjadi kiper utama di Nggak gitu dong, nggak gitu dan bacanya. Guillermo Vicario siap untuk pergi. Klub-klub Italia tertarik pada Vicario termasuk Masa gitu. Juventus, Napoli, Dubravka akan menandatangani jangka pendek di Termasuk Spurs. Juventus, Napoli, Dubravka. Dubravka kan nama pemainnya. Aduh capek gua. Ya pokoknya intinya Dubravka didatengin dari Spurs buat jadi kiper cadangan baru karena yang main adalah Vicario yang juga siap untuk pergi. Klub-klub Italia juga tertarik sama Vicario termasuk Juventus dan Napoli. Dubravka akan mendatangi kontrak dengan jangka pendek di Spurs. Yang aneh apa? Napoli buat apa lagi dia punya Dubravka kipernya sekarang yang selain si Vanja siapa Pak itu lagi Pak Napoli Pak? Meret. Iya dia punya Meret. Punya Vanja Milankovic Savic buat apa lagi Vicario Pak? Vanja kayaknya ke MU ya. Oke, nah ini ada lagi nggak berita di bawahnya apa ya? Ada. Nah, berhubung Spurs jor-joran di transfer, begitu juga dengan Norwegia yang jor-joran bawa makanan buat timnya di lebaran bola kali ini. Kalau lu nambah Dia berapa? ngebawa 1 ton makanan buat Haaland CS. Jadi tim Norwegia dia punya tim internis khusus buat makanan sampai bawa 1 ton dari negerinya sendiri ke Amerika. Wow. Dia bawa 300 kg ikan salmon, 116 kg keju, 6.000 buah jeruk. Gila nggak lu, niat banget. Dan 2,5 on bawang putih. buat Buat biar kita mulutnya pijerut. wangi, Buat ganggu kita musuh. pijerut. Jadi kalau Haaland lagi dribble, mereka Kayak jadi wangi. Kan dia udah mulai Nah, mereka juga bawa tim juru masak dan ahli Udah mulai nutrisi. nggak fokus karena apa? Ada omongan Van der Sar nih. Enggak, ini gue lagi bacain berita ini, beritanya si Norwegia. Mereka bawa tim juru masak juga, ahli nutrisi. Semua dibawa dari Norwegia ke North California, Amerika Serikat. Oh. Markas Haaland CS. Makanya pada gede-gede orang Norwegia, makannya juga harus dijaga. Jangan kayak lu pada yang suka makannya sembarangan. Dan kita punya obat dari menjaga makanan yaitu Wah, gue udah pikir yaitu Singset. kan kita punya juga Cozy Slimming Suit.
Tahu nggak Jokowi di sini? Sponsor mie dong. Sponsor mie. Nah, makanya si Haaland teman-teman tuh pada semangat banget kan lari. Nah, seperti yang baru saja dirilis nih ada berita yang baru keluar, lari itu ternyata bikin otak jadi Enggak, encer. ini kan non bola. Oh, non bola ya. Lu ntar sama orang-orang lari lu aja. Ini kan ngomongin bola. Ya itu aja yang udah kita sampaikan selama 1 jam ke belakang. Semoga kalian terhibur dan apa tadi pesan-pesannya Rim buat yang penonton Double Pivot Rim? Tolong guys. Oh ya, Lacroix ini kemarin. Maxim Lacroix diincer Chelsea. Iya, Maxim Lacroix diincer Chelsea. Udah nyampe advance, udah nyampe sampai di tahap advance. Menurut gue ini back jago banget. Jago. Ini back jago menurut Gue ngerasa harusnya di Perancis yang main dia sama Saliba. Maksudnya dia sama Upamecano kalau gue ngerasanya dia cocok kayak lebih pas ya. Lebih pas ya. Iya. Dan kita ada berita terakhir, kata-kata kotor tidak menjadikanmu terlihat keren. Chelsea juga incer Jago Baramon dari Como. Kebiasaan dia tiap musim tuh belanja mulu ya. Belanja. Kayaknya emang transfer window gunanya buat belanja di sana. Cuman siapa yang nggak belanja di transfer window? Oh. Karena dia nggak masuk Liga Champions 2 tahun, harus ngurangin budget. Oh. Makanya dilepas tuh ke Korea, Enzo. Ini ngomong papa ya BTW bukan kita ya. Iya. Lanjut tadi kita mau ke closing, tadi udah selesai beritanya. Timestamp ya. Timestamp tadi udah. Closing, Bay. Ngomong closing, Bay. Ya udah itu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Komen yang baik-baik, kalau kalian suka bilang jangan bungkus. Iya, dan lawan orang-orang yang komennya sarkas, tolong bela kita. Orang menghina kita tolong dilawan, guys. Ya, buzzer Double Pivot tolong kerahkan. Kita mau lihat seberapa kuat kita kalian. mau lihat kalian sefanatik apa sama kita, guys. Sampai ketemu lagi, saya Jude Bellingham. Karim. Oh, Karim. Kenapa enggak? Ulang. Oke, ulang ya. Sampai ketemu lagi, saya Andres Yurle. Saya Kate Kayamba Gams. Saya Sami Kedira. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Double Pivot berikutnya.